Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menabur yang baik, menuai yang baik. Di dalam perjalanan hidup ini saudara, saya percaya setiap kita ingin menuai yang baik di dalam kehidupan kita, ingin mengalami yang baik, menerima yang baik, memperoleh yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan untuk kita mengalami perkara-perkara yang baik, itu ditentukan bagaimana kita menabur. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena kita tidak akan mungkin menuai sesuatu yang tidak kita tabur, ataupun kita tidak akan bisa menuai sesuatu padahal kita menabur yang lain. Itu sebabnya saudara, ada satu prinsip yang sangat penting kita sadari adalah bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita rindu di dalam bisnis kita, kita menuai hal-hal yang baik dari sana, maka taburlah yang baik di sana. Kalau kita rindu di tengah keluarga kita, kita menuai yang baik. Di dalam usaha pekerjaan kita atau dalam aspek kehidupan kita yang lain, kita rindu menuai yang baik dari sana, maka taburlah hal-hal yang baik di sana. Maka kita akan menuai yang baik juga. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Dengan tujuan supaya kita menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga satu saat kelak saudara akan bersaksi, saudara menuai perkara yang baik di dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Atau mungkin saudara ketika saudara mendengarkan renungan ini, lalu kemudian saudara menyadari bahwa selama ini saudara sudah terapkan prinsip firman Tuhan ini, dan kemudian akhirnya saudara menuai yang baik. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, supaya mereka pun mengalami dan menuai yang baik dalam kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai
kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, saudara, di dalam Galatia ini, Paulus menegaskan kepada umat-umatnya, jemaat-jemaat di Galatia, supaya mereka tidak salah berfikir. Sehingga akhirnya Paulus menegaskan, jangan sesat. Supaya jangan sampai umat-umat Tuhan berpikir bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat pun nanti hasilnya bisa baik. Jangan harapkan hal yang baik kalau yang dikerjakan adalah hal yang jahat. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian juga kepada kita firman Tuhan ini, saudara, dengan keras berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maksudnya apa, saudara? Allah tidak mungkin salah. Allah tahu semua, Allah melihat semuanya, dan Allah memperhatikan semuanya. Dan di hadapan Tuhan, apapun yang ditabur itu juga yang akan dituai. Orang-orang yang menabur dalam kejahatan, orang-orang yang menabur hal-hal yang tidak baik, dia akan menuai dari apa yang dia tabur. Orang yang berpikir bahwa dia berbuat jahat, dia berharap nantinya dia akan menerima yang baik, itu salah, itu sesat. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan sesat. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Itu sebabnya, saudara, kalau kita rindu menuai yang baik, maka taburlah yang baik. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat ini, bagaimana cara kita menabur yang baik supaya kita juga menuai yang baik. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus, cara kita menabur supaya nanti kita menuai yang baik. Setelah di ayat 7, dia berkata bahwa apa yang akan ditabur itu juga yang akan dituai. Selanjutnya ayat 8, dia jelaskan, saudara, bahwa sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya, saudara, yang pertama yang mau ditegaskan oleh Paulus di sini adalah supaya umat-umat Tuhan menabur dalam roh. Karena orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Apa maksudnya menabur dalam daging? Menabur dalam dosa, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, akan menuai kebinasaan. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa akan menuai kebinasaan. Sedangkan hidup dalam roh adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan kehendak Tuhan, akan menuai kehidupan kekal. Jadi, saudara, supaya kita menuai yang baik, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah mencatat semuanya karena Allah tahu semuanya. Ketika kita hari ini menabur dalam roh, ketika kita tetap melangkah dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sekalipun terkadang secara pikiran sepertinya tidak akan berdampak apa-apa, tidak akan berbuah apa-apa. Tapi dengar, saudara, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita menabur dalam kebenarannya, dipimpin dalam rohnya, maka semuanya itu akan berbuahkan kebaikan ke depan. Saya mengingat, saudara, dalam melayani Tuhan, ada begitu banyak kadang-kadang secara manusia muncul pikiran, adanya nanti gunanya ini dikerjakan. Saya tahu itu firman Tuhan, saya tahu itu kebenaran, tapi secara logika terkadang sepertinya yang dilakukan itu tidak akan membuahkan apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kenyataannya, apa yang dilakukan itu menghasilkan jauh lebih besar,
menghasilkan upah yang lebih besar, menghasilkan mujizat yang lebih besar, menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita, saudara, hiduplah dalam pimpinan Roh, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Oleh kehendak Roh kita dipimpin dalam kebenarannya, maka kita akan menuai yang baik, menuai perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Untuk menuai yang baik dalam hidup kita, maka hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai. Lakukan yang baik, kerjakan yang baik, dan jangan jemu-jemu, terus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apabila sudah tiba saatnya, kita akan menuai atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali seperti yang tadi saya bilang, seringkali dalam hitungan-hitungan ekonominya mungkin tidak ketemu. Dalam hitung-hitungan logisnya mungkin tidak ketemu. Tetapi dengar sekali lagi, jangan sesat. Allah yang mengatur semuanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan menuai kebaikan. Saya melihat orang-orang yang mengerjakan kebaikan, menabur kebaikan, berbuat kebaikan, sekalipun tidak ada hubungannya dengan kehidupannya yang sekarang. Ketika dulu dia berbuat kebaikan, tetapi terlihat jelas bahwa apa yang dulu dia lakukan itu, upahnya dia terima sekarang. Saya mengenal satu orang anak muda, di mana di masa mudanya dia hanya sendiri sebagai anak muda yang pergi ke gereja. Kemudian dia melayani sekolah minggu, dia didik orang-orang, dia didik anak-anak remaja dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ada ejekan bagi dia. Orang berkata dia bencong lah misalnya dan sebagainya, karena hanya dia sendiri yang setia beribadah ke gereja. Tapi sekarang, saudara, dia menjadi pejabat. Ya, mungkin sepertinya tidak ada hubungan. Apa yang dia lakukan dulu menjadi kesuksesan bagi dia sekarang menjadi pejabat. Tetapi dengar, Allah memperhitungkan semuanya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak besar ke depan. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan hari ini. Mungkin saudara ada yang dulu saudara mengerjakan kebaikan-kebaikan, saudara menabur kebaikan-kebaikan, dan hari ini saudara menuai. Silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara. Apa yang saudara tuai, apa yang dulu saudara tabur, dan apa yang saudara tuai hari ini, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Supaya semua kita berjuang dan berlomba menabur yang baik di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, bahwa orang yang berbuat baik akan menuai yang baik ketika sudah tiba waktunya. Sekali lagi saudara, masalah waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Terkadang kita berpikir apa yang kita pikirkanlah yang terbaik, tapi sekali lagi waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan apabila sudah tiba waktunya, waktu yang terbaik itu kita akan menuai. Kita akan menerima hasilnya. Jadi itu yang kedua, saudara, taburlah yang baik. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, masih ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu. Bukan hanya menabur yang baik, saudara, yang penting, tapi jangan jemu-jemu. Artinya terus menerus, jangan lemah, jangan menyerah, jangan hanya sebentar, jangan berhenti, tapi terus dan teruslah menabur yang baik. Karena dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita akan menuai, syaratnya saudara, kalau kita tidak menjadi lemah, tapi kita terus menabur dan tidak lemah, tidak undur, tidak menyerah, tidak bosan, tapi terus menabur.
Saudara, saya punya pengalaman dalam melayani Tuhan. Sekian tak lama melayani Tuhan, sepertinya tidak ada hasil. Tetapi saya percaya bahwa apa yang dikerjakan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sekian lama saya melayani anak-anak terus, tidak ada orang dewasa yang dimenangkan, saudara. Dan kemudian anak-anak ini pun akhirnya berganti-gantian, sulit mengalami pertumbuhan, karena memang saya melayani di satu daerah yang agak sulit, saudara, memenangkan jiwa. Nah, saudara, yang luar biasa adalah ketika bertekun terus tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah sekalipun secara logika, bagaimana ini nanti, tapi pada akhirnya ketika tidak jemu-jemu dan tidak menjadi lemah, akhirnya menuai yang baik juga, menuai perkara besar, menuai mujizat, menuai hal-hal yang luar biasa lebih dari apa yang dipikirkan. Hari ini saudara, mungkin saudara sedang menabur sesuatu yang baik, dan ketika saudara menabur sepertinya belum ada hasil yang saudara lihat. Jangan menyerah, jangan jemu, saudara. Dengar, jika saudara tidak jemu-jemu dan tidak menyerah, pada akhirnya saudara akan menuai apa yang saudara tabur hari ini. Bahkan saya mau menegaskan berdasarkan apa yang kualami, lebih dari apa yang saudara pikirkan Tuhan akan kerjakan jika saudara tidak menyerah, jika saudara terus menabur. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama, di mana bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Hari ini dalam bisnis saudara, teruslah menabur, maka saudara akan menuai hal yang besar ke depan. Dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, hari ini sepertinya belum ada hasil, teruslah menabur, maka sampai akhirnya saudara akan menuai hal-hal yang besar. Di tengah keluarga saudara, saudara mungkin masih menabur, teruslah menabur. Dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita terus menabur, saudara, sampai akhirnya kita akan menuai. Jadi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, apa yang ditabur itu yang dituai. Itu sebabnya yang pertama, supaya kita menuai yang baik, menaburlah dalam kehendak Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua, taburlah yang baik, kerjakanlah hal-hal yang baik. Yang ketiga, jangan jemu-jemu menabur, jangan menyerah, jangan lemah, teruslah menabur sekalipun mungkin saat ini saudara belum melihat hasilnya, saudara belum menerima hasilnya, tetaplah menabur. Puji Tuhan, saudara, mari jalani hari ini dengan penuh semangat, tabur yang baik, terus menabur yang baik. Biarlah serahkan hidup saudara dalam pimpinan Roh Kudus untuk saudara menabur yang baik dan menabur yang baik dalam semua aspek kehidupan saudara, maka saudara akan menuai hal yang baik di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Jalani hari-hari saudara hari ini, laksanakan, kerjakan aktivitas saudara, bisnis saudara, dan segala aktivitas saudara hari ini dengan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan percayalah, saudara akan menuai yang baik di dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, buat komitmen saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan.
Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa
Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun
apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.